Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah wa akhwati fid din, a'azakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah dan senantiasa kita panjatkan pujian kepadanya. Hanya kepadanya lah kita memohon, meminta, dan hanya kepadanya lah kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Hanya kepadanya pula kita menjadi hamba yang bersabar dalam ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Baik itu dalam bentuk takdir baik yang kita terima insyaallah taala dengan bersyukur kepadanya, ataupun takdir buruk yang itu semua karena disebabkan kesalahan ataupun dosa-dosa kita. Dan kita wajib untuk bersabar dalam menjalani cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Di antara cobaan dalam menuntut ilmu adalah rasa malas yang menghantui para penuntut ilmu, yang biasa dirasakan. Dan ujian terberat dalam menuntut ilmu adalah kejahilan, ketidakpahaman, kesalahpahaman, sehingga yang terjadi melenceng dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang semakin belajar agama, bahkan hafal Al-Qur'an, hafal hadis, tahu bahasa Arab dengan baik dan benar, tapi semakin jauh dari petunjuk, semakin jauh dari hidayah. Maka dari itulah sering kita sampaikan dalam beberapa pertemuan bahwa al-hidayah biyadillah walan tanalu illa bita'atillah. Hidayah, tunjuk itu di tangan Allah. Karena yang kita ketahui hanya zahir, dan Allah yang Maha mengetahui dan yang menggerakkan. Karena hati kita ada pada jari jemari Allah. Hati kita ada yang menggerakkan, kalau bukan yang menciptakan hati, yang memutarbalikkan hati manusia. Sehingga hidayah itu sangat berharga, sangat mahal. Berapa banyak orang yang merasa berapa belajar bahasa Arab, toh juga tak ada gunanya, kegunaannya sedikit, manfaatnya kurang. Ya, ada yang mengatakan demikian. Maka
hidayah adalah bagaimana kita bisa menuntut ilmu dan di mana ilmu tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Khaliqu kulli syai', pencipta seluruh segala sesuatu. Walan tanalu illa bita'atillah. Dan hidayah tidak bisa diperoleh dengan cuma-cuma, dengan gratis, majanan. Tapi hidayah itu diperoleh dengan cara ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita belajar bahasa Arab, apakah kita semakin taat kepada Allah? Kalau kita belajar bahasa Arab, malah semakin jauh dari Allah, tinggalkan belajar bahasa Arab. Kalau kita belajar yang bisa mendatangkan keridhaan dan rasa takut dan harap kepadanya, maka laksanakan, pelajari ilmu-ilmu nafi', ilmu-ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Akhwati fillah rahimakumullah. Sudah barang tentu pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mungkin ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan domirun muttasilun. Di antara jenis domir yang sudah kita pelajari berjumlah 2 domir dari total 3 domir. Domir yang pertama yang sudah kita pelajari pada pelajaran pertama, kedua, dan ketiga adalah domir munfasil. Ya, domir yang terpisah, domir yang berdiri sendiri. Seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu disebut dengan domir munfasil. Ya, kalau bahasa Indonesia kata ganti. Dia, laki-laki, dia perempuan, kalian, mereka, kami, saya, gitu ya. Yang kedua adalah domir muttasil. Domir yang terikat dengan kata. Nah, ini sedikit penjelasan. Ya, kalau kita tahu ada yang namanya baitun. Apa artinya baitun, Ummahat? Rumah. 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 Ya, ditambahkan domir ana. Menjadi apa, Ummahat? Baituna. Baiti. Siapa? Baiti. 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 Kalau baituna itu baitun ditambahkan nahnu. Ya. Nahnu artinya kami. Ya. Baitun ditambahkan ana, baiti. Baitun ditambahkan nahnu, baituna. Ya. Ini merupakan, ini informasi penting Ummahat. Ini merupakan susunan mudhafun wa mudhafun ilaihi. Ya. Sama seperti baitun ditambahkan al-mudarris menjadi baitul mudar Isi. apa Ummahat? Mudarrisi. Isi. Ya. Artinya rumah milik guru. Rumah milikku namanya baiti. Ya. Nah, yang mana mudhaf, ini mudhafun ilaih. Yang atas pun demikian, mudhaf, baitinya, mudhaf, ya-nya yaitu ana adalah mudhafun ilaih. Ya. Semua yang menjadi domir muttasil maka susunannya adalah mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Ya, ini tambahannya ya, bonus nih untuk Ummahat. Ya. Itu dulu tambahannya, nanti akan ada tambahan-tambahan lainnya. Kita akan mulai
dalam pembahasan halaman 56, iftahna safha sitta wa khamsun ar-raqmul awal. Khalas? Sudah dibuka kitabnya? Ya, Durus Lughah halaman 56, tamarin, latihan-latihan. Ya. Ada yang namanya tamarin, latihan-latihan. Ya. Khalas, Umahat? Sudah dibuka? Kemarin kelas. Ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, artinya dari ajib anil as'ilatil atiyah. Di sini ada 22 pertanyaan. Pertanyaannya ada yang berkaitan di dalam percakapan sebelumnya dan ada pula ya pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan percakapan sebelumnya. Ya. Kan kita sudah selesai ya percakapannya, sudah dibahas belum membahas percakapan. Kelas? Sudah selesai belum percakapannya? Kelas? Kapan yang sebelum Atau belum? yang Percakapan di pelajaran ke-10 halaman 54, 55 dan 56. Sudah kita bahas kan ya? Bagaimana Ibu Nur Hasana? Ada Ibu Erviani? sudah kan? Sudah ya? Ya. Sampai akhir. Pertanyaannya kan sudah ya, kelas ya. Oh. Yang halaman Kelas susah. Kelas susah. 55 yang bawah itu. 54 Ya. 54, 55, 56. Kelas. Percakapannya sudah dibahas kan? Sudah yang Dibaca sudah, diterjemahkan sudah. Naam? Alaysa kadzalik? mana? Bala. Lalu Ya. Baik. Kalau tidak ada, kalau sudah, ya kita akan coba ada latihan yang pertama. Ada sebuah pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut ya dari nomor 1 sampai 22 berkaitan dengan dhamir muttasil. Perubahan dhamir. Anda berikan contoh di sini nomor 1 ya. Ada kalimat mas muka. Apa artinya Umahat? Apa namamu? apa Siapa namamu? namamu? Siap. Mas muka. Maka jawabannya apa, Mas? Ismi. Ismun ditambahkan ya, ditambahkan ana, ismi. Siapa Hamidun misalnya. Ya. Kalau untuk laki-laki, mas muka ka itu kembali kepada laki-laki. Engkau laki-laki. Kalau engkau perempuan, mas muki. Ya. Siapa namamu untuk laki-laki mas muka. Kalau untuk perempuan apa, Mah? Mas muki sahih. Ya. Dan perhatikan perubahan domirnya kita perhatikan. Ya. Perubahan domirnya yang harus diperhatikan. Kita coba nih rakam isnan. Nah, rakam isnan ini domir yang digunakan adalah munfasil. Berdiri sendiri. Kita coba lihat, Anda bacakan. Ummahat bisa jawab ya pertanyaan tersebut. Min aina anta? Apa jawabannya Ummahat? Ya, putus-putus ya. Di sini apakah Ummahat bisa terdengar suara Anda? Putus Ustaz. Dengar. Ya, benar ya. Mohon maaf ya suara di sini putus-putus karena mungkin di sini lagi
memang sedang hujan ya cuacanya ya, cukup petir, ada petir gitu ya. Apakah bisa terdengar jelas sekarang? Jelas Ustaz. Jelas ya, baik. Maka kalau Anda bertanya kepada ummahat, min aina anta, apa jawabannya ummahat? Ana minal Indonesia. Ana minal Indonesia. Indonesia. Ya, ana minal Indonesia. Ya, ana minal al Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, bukan Indonesia, bukan, tapi Indonesia. Sama seperti Malaysia. Ana minal Malaysia. Ya, ana minal Indonesia. Ana min Turkiya. Ya, paham tuh insyaallah. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah domir apa namanya, Mah? Domir apa? Ada yang tahu? Munfasil. Munfasil, mumtaz, ya, munfasil. Kalau yang atas ini namanya domir muttasil. Ya, kita coba latihan. Mohon untuk bisa aktif ya ummahat di sini agar lebih hidup ya di kelas E ini. Kita lanjutkan ummahat. Pertanyaan berikutnya rakam 3. Ma lughatuka? Apa jawabannya? Lugoti. Lugoti Lughati Indonesia. al-Indonesiatu. Ya. Ini menarik. Kalau ditanya lughati, lughati al Indonesiatu. Berbeda ya. Indonesiatu. Ya. Kok berbeda yang atas al-Indonesia, yang kedua adalah Indonesiatu. Lugotu. Kenapa? Karena al-Indonesia mengikuti lughah. Ya. Lughahnya adalah ada tak marbutah. Ya. Tak marbutah berarti menunjukkan Panas. Nah, ya. Lughati al-Indonesia, lughati al-Maliziyatu, lughati al-Filipiniyatu, lughati apa lagi? Al-Yabaniyatu, Siniyatu, Al-Urdiyatu. Kan ada tuh. Ya, seperti itu ummahat. Fahim tunan insyaallah. Aimna insyaallah. Wah. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Aina abuka? Apa jawabannya, ummahat? Aina abuka? Artinya apa aina abuka? Di mana ayah? Di mana ayahmu? Di mana ayahmu? Maka jawabannya apa? Ayahku. Apa bahasa Arabnya ayahku? Abi. Abi pakai fi. Fi apa? Fi. Bebas, apa saja. Fil Muhammad. madrasati. Abi fil madrasati. Abi fil baiti. Abi ada banyak bebas. Ya, misalkan yang mudah dulu. Fil baiti. Ya, tempat. Ini jawaban anak TK ummahat. Ya. Ya.
Di mana ayahmu? Ayahku. Nah, kan gitu ya. Datang rumah. Di rumah. Nah, kalau bahasa anak SD diganti domir munfasil. Huwa. Pakainya apa? Huwa fil baiti. Ya, kalau ini kan domir mutasil lalu nempel dengan kata abi, abun. Ya, diganti dengan domir munfasil. Huwa kembali kepada dia. Dia kembali kepada siapa? Bapakku. Ya, bahasa Arab itu memiliki tingkatan umah. Semakin tinggi tingkatannya, semakin rumit, semakin ditaksir, diringkes. Ya, semakin ringkas itu semakin sulit. Ya, abi itu diganti jadi huwa, kan lebih ringkas. Dia, fil bait, diganti juga tuh bisa. Fil bait itu bisa diganti juga. Fil bait, ya, al bait itu muzakkar muannas umahat. Musak. Besar. Muzakkar kata gantinya apa? Huwa. Huwa. Fi ditambahkan huwa jadi apa? Fihi. Dalam Al-Quran banyak tuh. Ih. Ini kalau udah tingkatan tinggi, ya anak SMP, SMA di Arab itu udah pakainya huwa fihi. Ya, fihi itu maksudnya adalah fi tambahkan al-bait. Al-bait dia muzakkar tunggal satu berarti huwa. Huwa menempel dengan fi jadi fihi. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Sekarang kita yang mudah aja. Yang mana yang ini nih? Ya, tingkatan anak TK di Arab nggak apa-apa kan kita juga bukan orang Arab ya. Ada di antara umat yang orang Arab di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Adanya kayak wong Jowo, rata-rata wong Jowo. Ya, di sini. Ya, kelas E nih. Ada Ibu Erviani, ada Ibu Rina. Ibu Rina itu kan wong Jowo ya, Malang ya. Ya. Iya, Malang. Ya. Nah, bukan dari Arab, jadi nggak apa-apa. Kita belajar dari nol, dari awal. Ya, kita lanjutkan Ummahat. Aina ummuka? Apa artinya aina ummuka? Ini anak ibumu. Di mana ibumu? Ya, maka jawabannya apa? Umi. Ummi. Ya, sisanya bebas. Silakan ummi fil bait, boleh fil madrasah, boleh fil matbakh, boleh fil hammam, boleh bebas. Tapi ini harus ada kata ummi. Artinya ibuku. Nah, ini ada banyak kesalahpahaman dalam memahami bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, sampai ada tulisannya di pinggir jalan nasi uduk ummi. Ya, Ummi Fatimah misalnya. Umi Fatimah apa artinya? Ibuku namanya Fatimah. Bukan Ibu Fatimah, bukan. Ini harus lurusin. Ya. Ketemu sama orang, Umi gimana kabarnya? Kok Umi? Kurang tepat, Umah. Umi itu artinya ibuku. Ya. Kalau seumpama ummahat berbicara dengan orang yang lebih tua, ibu-ibu yang lebih tua, boleh kita panggil Umi. Ya seakan-akan ya lawan bicara kita itu seperti ibu kita, boleh. Tapi orang sebaya ketemu Umi, ya kalau memang namanya Umi sih nggak apa-apa. Umi di sini artinya ibu, ibuku, ya. Abi pun sama, ya ketemu sama orang, ya
Arab lalu bilang, "Abi, mau beli apa? Mau beli apa, Abi?" Ah, kok Abi? Abi kan artinya apa, Ummahat Abi? Ayahku. Bapakku. Ayahku, bapakku. Maka diganti dengan apa? Abu. Ummu Abu. Oke, bapak. Abu, ummu, ya. Biasakan beli makanan kita dengan bapak-bapak, ya. Lalu bapak-bapak, kita mengucapkan kepada bapak-bapak tersebut, syukuran Abu. Nah, terima kasih Abu, terima kasih Pak, itu bahasa Indonesianya. Ketemu ibu-ibu, habis beli gado-gado kita, lalu kita ucapkan syukuran ummu. Nah, itu kalau sudah tahu mereka bahasa Arab. Ya, kalau nggak tahu jangan dipaksakan. Nah, ini pengalaman kami ya. Ummahat ketemu sama orang nggak ngerti bahasa Arab, lalu kita ucapkan syukron. Ya, lalu lawan bicara kita bertanya, syukron itu siapa? Pak Sukron gitu. Karena ketidakpahaman, ya. Jadi kita harus lihat lawan bicara kita ini bisa bahasa Arab atau tidak. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Ya, oh salah itu. Bukan muhrimnya, salah. Yang betul apa, Om? Mahram. Mahram. Tapi kita lihat lawan bicara kita ini siapa. Orangnya nggak pakai hijab. Orangnya nggak ngerti agama. Ya wajar dia bilang muhrim. Ya, jangan kita menghakimi. Oh itu nggak salah, itu sesat, itu bid'ah tuh dan lain sebagainya. Nggak boleh. Ya, bisa jadi karena dia jahil. Ya, bilang almarhum. Ya dulu almarhum, almarhumah gitu kan. Ini kan sebenarnya salah. Ya, tapi kan kita lihat nih, dalam kondisi jahil, mungkin dia sudah tua, susah untuk menangkap ilmu agama, apalagi ilmu bahasa Arab, ya. Lalu dia sering mengatakan almarhum, almarhumah, kita maklumi karena ketidakpahaman. Ya, kalau bisa dinasihati, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Karena ini hanya penyimpangan bahasa. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Allah. Berikutnya Umar. Di sini ada nomor 6 nih penarik ya. Alaka akhun. Apa artinya alaka akhun? Ada pertanyaan namanya alaka akhun. Laka itu apa sih? Apakah laka itu yang ada di jalan tol? Memiliki. Laka lantas? Apa? Memiliki, betul. Masya Allah. Ya. Laka itu aslinya adalah li. Pada huruf jar. Li artinya milik atau punya. Ditambahkan anta. Kok nggak lika? Tidak. Konsepnya tidak begitu. Menjadi laka. Kalau li ditambahkan anti jadi laki. Bukan gender, bukan jenis kelamin. Tapi di situ maknanya adalah li ditambahkan anti. Ya, kamu ditujukan kepada si perempuan, kamu memiliki. Di sini kalimatnya apakah laka engkau memiliki ahun, saudara laki-laki. Ya. Itu maksudnya dari kalimat nomor 6. Maka jawabannya apa, Umar? Alaka ahun? Apa jawaban yang tepat? Kalau na'am, na'am jawabannya apa? Naam. Na'am, li, perhatikan. Li. Na, ya, li, ahun. Li akhun. Iya, aku memiliki saudara laki-laki. Ya, li itu ada panjangan lam dengan ya, itu adalah li ditambahkan ana, milikku. I. Ya, itu kalau jawabannya iya. Naam. Kalau jawabannya la, nah tidak.
Maka jawabannya la ditambahkan ma li akhun. On. Negatif. Ada tambahan ma. Ma itu apa sih artinya? Bukannya apa. Betul. Ma itu artinya ada 3. Artinya apa, ma. Lalu yang kedua apa saja. Apa saja dengan apa beda ya. Yang ketiga adalah tidak. Kapan ma artinya tidak? Seperti bertemu dengan huruf jar li. Ya, maka jawabannya la mali akhun. Ya, pahim tunna insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah. Pahimna insyaallah. Nice Allah. Baik, kita coba nih nomor 7. Ya, rakam sabah. Alaka ukhtun? Kalau jawabannya iya, bagaimana jawabannya? Naam. Li Naam. Naam li ukhtun. Sahih. Naam. Ya, kalau ditanya apakah engkau memiliki saudari? Iya, saya memiliki saudari. Naam li ukhtun. Nah, kalau jawabannya tidak gimana? la La. ma Mali. li ukhtun. Sahih. Ya. La ma li ukhtun. Ada kata ma di situ. Ya, ma li ukhtun. Masya Allah. Ya, terasa mudah insya Allah. Ya. Ini kalau jawab pertanyaannya alaka. Ya, sekarang kita lihat nih nomor 8 kalimatnya. Indaka sayyaratun. Nah, apa artinya Ummahat? Ada yang tahu? Mobil. Apakah Apakah apa tuh? kamu memilikinya? Kamu memiliki. Nah, lo kok sama artinya? Indaka. Ya, sayyaratun. Nah, apakah engkau memiliki mobil? Lah, bedanya apa dengan alaka akhun? Alaka dengan aindak. Apa bedanya, Om? Ada yang tahu? Melekat orang sama benda. Orang dan benda. Masya Allah. Sahih. Ya. Di buku ini dibedakan. Ya. Alaka ahun. Lihat ahun dengan sayaroh. Sayaroh benda apa manusia? Enggak. Benda. Nah, ya, ahun benda apa manusia? Manusia. Manusia. Jadi menurut mazhab yang ada di buku ini, indaka itu penggunaannya untuk mobil adalah benda, untuk benda mati. Ya. Untuk alaka itu digunakan objeknya adalah manusia saja. Ini menurut mazhab yang digunakan oleh kitab Durusul Lughah. Ya, untuk apa dibedakan? Dalam rangka mempermudah. Ya, dalam rangka mempermudah. Lah, terus yang benar bagaimana? Khilaf. Khilaf itu diperselisihkan. Berbeda pendapat. Ya, ahli bahasa pun berbeda pendapat, Umar. Sama seperti ahli fikih. Dia juga berak-berak, Rek. Kalau ahli bahasa perbedaannya ya dengan ahli fikih. Kalau ahli bahasa
tidak ada istilah kalau salah berdosa. Ya. Terserah boleh. Kalau ahli bahasa demikian. Beda dengan ahli fikih. Ahli fikih kalau salah pendapatnya bisa apa Ummahat? Berdosa. Bang, kamu udah makan nasi, Bang? Nah, ini madhab yang pertama, ya. Madhab yang pertama, ya. Lalu yang sahih yang mana? Yang sahih dalam hal ini adalah tidak ada perbedaan, ya. Mau alaka akhun, alaka sayaratun bisa digunakan. Aindaka sayara, aindaka akhun pun boleh. Cuma bedanya pakai alaka dan indaka. Kalau laka adalah huruf jar, kalau indaka adalah dzaraf. Ya. Itu saja perbedaannya. Ya, paham tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, pahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kita coba jawabannya apa? Nomor 8, Umar. Aindaka sayyarah. Maka jawabannya apa? Kalau na'am, Naam. Na'am. Na'am. Indi sayarah. sayyaratun sahih. Indi. Kalau la gimana? La. Ma. La. Indi sayarah. Ma Indi. indi sayyarah. Iya, sahihun. Ya, sahih. Alhamdulillah. Berikutnya, a'indaka darrajatin. Apa artinya, Mah? Apakah kau memiliki sepeda? Sepeda. Ya, apakah engkau memiliki sepeda? Jawabannya kalau na'am bagaimana? Naam. Mm-mm. Indi. Betul? Darrajatin. Indi. Masya Allah. Ya. Na'am indi darrajatun. Kalau la jadi apa? La. Ma Indi. Darajatun. darajatun. Ma indi darrajatun. Sahih. Ya. Rakam asyarah. Kita percepat. A'indaka qalamun. Kalau na'am bagaimana jawabannya? Na'am. Indi. Qalam. Qalamun. Indi qalamun. Kalau la Lama. Indi. Kolamun. la ma Ma. indi Indi. Kolamun. qalamun. Qalam. Sahih. Ini sahlun jiddan insyaallah. A'indaka daftarun? Apa jawabannya kalau na'am? Naam. Indi. Daftarun. Indi daftarun. Daftarun. Kalau la La. Ma. Indi Indi. Daftarun. la ma indi daftarun sahih. Ya, sekarang kita lihat nomor 12 Umar. A'abu kata jirun. Apa artinya a'abu kata jirun? Apakah ayah Apakah Apakah ayah ayahmu pedagang? pedagang? Seorang Apakah ayahmu seorang pedagang? Ya. Jawabannya apa Ummahat kalau na'am? Naam. Naam abi Abi. tajirun. Tajirun. Ya, na'am abi tajirun. Ya, sahih. Kalau la, kalau la gimana Ummahat? La, Ma abi jadi kalau la di sini jawabannya itu yang benarnya Ummahat. Apakah bapakmu pedagang? Tidak. Abi mudarrisun. udah Langsung ya. Langsung jawabannya yang sahih. Ini yang dipakai di pelajaran 10.
Kalau ditanya jawabannya apakah hanya itu, bisa nggak diganti? Tidak. Ayahku seorang guru, diganti. Tidak. Ayahku bukan seorang pedagang. Nah, apa bahasa Arabnya bukan seorang pedagang? Nanti ada pembahasannya. Tapi basicnya untuk pelajaran ke-10 kalau ditanya tidak, maka jawabannya seperti ini. Abi mudarrisun. La abi apalagi? Ustadun misalkan. Apa? Tobibun. Tobibun. Tobibun, boleh. Tobibun. Boleh, ya. Nah, ini dia dalam menjawab pelajaran ke-10. Kita coba nih nomor 13 ya. Min aina Muhammadun? Apa jawabannya, Mah? Wa min Wa minal minal ya. minal Minal hindi. di. betul. Wa minal hindi. Ya. Pakainya huwa, ya. Rakam arba'at asyara. Ma lugatuhu. Lugatuhu. Apa artinya ma lugatuhu? Apa bahasanya? Bahasanya. Apa bahasanya? Nya kembali kepada Muhammad misalkan. Ya. Bahasa apa tuh? Jawabannya apa? Ma lugatuhu. Dua Huwa. logo Kok huwa? Nggak pakai huwa tuh. Ma Lugatuhu lugatuhu. Lugatuhu langsung. logo tuhu Al-ur. al-ur Al-Urdiyah. Al-urdiyah. Sesuai buku. oh iya. Iya. Ya, al-urdiyah. Ya. Masa tinggal di India pakainya lughah al-Indonesia? Ya. Ada kampung India tuh, Mahat. Pernah dengar kampung India? Ya, di Sumatera Utara itu ada kampung India tuh buat orang-orang India. Ya. Ya. Jadi bahasanya apa? Urdiyah, bahasa Urdu. Rakam 15. Aina abuhu? Mal jawab, apa jawabannya, Mahat? Abuhu fil Kuwait. Abuhu fil Kuwait atau huwa fil Wa fil Kuwait. Kuwait, ya. Naam, kita juga udah bahas ya tentang Kuwait ya. Negeri yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Ya, tapi banyak orang ya yang berbondong-bondong ingin kerja di sana di Dubai ya, yang penuh dengan Kuwait ya. Kuwait itu bukan Dubai ya. Kuwait itu Uni Emirat. Di dalamnya ada Dubai, ada Abu Dhabi ya, ada Qatar dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya Ummahat, kita percepat. Aina ummuhu? Iya fil Apa Kuwait. jawabannya? Kuwait. Oh, iya fil Iya fil Kuwait. 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 Barengan ya. Iya fil Kuwait. Kenapa yang satu abuhu fil Kuwait? Sedangkan nomor 16 aina ummuhu hiya fil Kuwait. Kenapa nggak ummuhu fil Kuwait? Sama ya. Ya. Kita harus adil di sini. Kalau abuhu fil Kuwait, kalau ummuhu fil Kuwait juga. Ya. Tanpa menggunakan hiya. Ya, meskipun betul kalau menggunakan hiya. Rakam sab'ata asyara. Min aina Hamzah? Apa jawabannya Ummahat? Min aina Hamzah? Dari mana Hamzah berasal? Iya. Minal Wa minal Yaban. Yaban. Ya, Hamzah minal Yaban.
yabani. Atau huwa minal Yabani. yabani. Sahih. Masya Allah. Ma lugatuhu. Ma lugatuhu. Apa artinya? Bahasanya Apa bahasanya? Maka jawabannya apa? Lugatuhu Lugotuhu Lugatul Yabaniyah. al-Yabani. Yabaniya. Lugatuhu al-yabaniyah. Sahih. Ya, kan nggak mungkin juga ya. Ada orang Jepang pakai bahasa Cina misalkan. Nah, meskipun satu rumpun ya, bahasa Jepang itu satu rumpun dengan bahasa Korea dan juga bahasa Cina, ya, Mandarin. Nah, kita lanjutkan ummahat. Ya. Aina abuhu. Nah, maksudnya kembali kepada si Hamzah, bapaknya Hamzah. Aina abuhu. Di mana bapaknya Hamzah? Ayo ummahat. Sesuai percakapan. Apa jawabannya? Abuhu Abuhu huwa fil Yabani. Hmm? Abuhu fil Yaban. al-Yabani. Ya, sahih. Ya. Nah, berikutnya, kam ishrun. Aina Zainab? Ya. Zainab Aina Zainabu? Di mana Zainab? fil Iraqi. Hmm. Kita akan terkecoh di situ. Ya. Maka yang sahih di sini kalau ditanya Aina Zainab? Zainab di mana di sini? Betul yang dikatakan tadi? Ya. Zainab fil Ya. Iraqiyah. Zainab fil Iraq atau hiya fil Fil Iraqi. Iraqi. Mumtaz. Ya. Alhamdulillah. Berikutnya. Aina zaujuha? Artinya apa? Di mana zaujuha? Suaminya ya. Nah. Tangannya. Suaminya. Tangannya. Oh, Hah? Suami. suaminya. Zaujun. Ya. Zaujun ya. Ya. Naam. Artinya apa? Suami. Suami. Kalau perempuan, kalau milik sendiri ya, jadi suamiku zauji. Hmm, ya. Kalau untuk perempuan zaujatun. Zaujatun. Ya. Kalau untuk milik sendiri istriku zaujati. Ya. Ah, ini boleh dipraktekkan di rumah ya ummahat kepada para suami panggil zauji. Kalau mau lebih harmonis lagi ganti dengan kata habib ya. Habibun. Kalau ditambahkan domir ana jadi habibi. Apa artinya habib? Ummahat bukan keturunan Nabi. Salah tuh. Habib apa artinya habib? Sayang. Kekasih. Sayang. Kekasih. Kasih. Iya. Sayang mah Kasih. kalah. Kekasih. Ah, Ya. Habibi kekasihku. Ya. Kalau perempuan habibati kekasihku. Ya. Ini boleh dipraktekkan kepada suami ummahat masing-masing dengan syarat suaminya tahu artinya ya. Jangan sampai nggak tahu artinya kayak di kelas sebelah itu, di kelas A, ya. Habibi, ya. Ternyata nama tetangganya, ya.
Tetangganya namanya Habibi. Dia bilang ke suaminya, ya Habibi. Ya, dia bilang dengan lembut ya. Nah, suaminya kaget kan. Apa kok panggil-panggil tetangga ya, namanya Habibi. Ya, itu timbul fitnah nanti ya, menimbulkan fitnah. Harus tahu dulu artinya, para suaminya harus tahu artinya, baru boleh dipraktekkan. Ya, disepakati dulu. Habibi, ya suaminya bilang ke istrinya Habibati. Ya, seperti itu. Maha. Fahim tunna insyaallah. Fahimna Iya, insyaallah. Maka kalau ditanya aina zaujuha, maka jawabannya zaujuha fil Irak, Iraqi. Irak. Ya, atau huwa fil Iraqi. Rakam akhir. Nah, ya. Azaujuha mudarrisun. Ya, apa jawabannya Ummahat? Ah, Ah, Zaujuha muhandisun. Nah, jawabannya apa? Azaujuha mudarrisun. La Ah, zaujuha 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 muhandisun. muhandisun. Tuh. Bahasa tingginya tambah dikit la huwa. Huwa Nah, muhandisun. Muhammad. muhandisun. Ya, begitu. Ya. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan yang mau bertanya. Mafi soal? Mafi soal. Alhamdulillah. Ya, kita telah mempelajari bagaimana menggunakan domir muttasil dalam bentuk bertanya dan domir mutasil dalam bentuk menjawab jawaban. Maka dimohon bisa dipraktekkan juga ya. Atau ya, kita bisa ya mengamalkan dari domir-domir mutasil ini. Kan kemarin ada ya tugas-tugasnya. Anda lihat itu tugasnya bagus-bagus ya Ummahat. Dan qadarullah bagi Ummahat yang belum dikoreksi tugasnya bisa dikirim ulang ya, karena qadarullah handphonenya error kemarin. Jadi sempat hilang di beberapa eh, kiriman Ummahat ya, karena tidak dicadangkan. Jadi yang jadi adalah hilang datanya. Jadi mohon dikirimkan ulang yang belum dikoreksi. Yang sudah alhamdulillah, karena sekarang baru bisa digunakan ya dengan gadget yang berbeda seperti itu ya. Hal min soal, ada yang ditanyakan Ummahat? Mafi soal. Kalau tidak ada pertanyaan, tugas kita pada malam hari ini adalah halaman 57 bagian 2. Ya. Bagian 2 apa perintahnya? Ini dijawab ya. Ditulis di buku tulis. Ba' fil faragi fi mayali ad-dhamir hu ya au ha. Fil bainal qausain. Hanya 2 pertanyaan ya yang berkaitan dengan hu ataupun ha ya. Hu atau ha. Itu ditulis nomor 1 sampai nomor 6. Ya, ditulis dalam bentuk apa di buku tulis ya, nanti dijawab. Contoh, hadhil bintu talibatun. Ismu titik-titik. Ha apa hu? Zainab. Ismuha. Jangan dijawab di sini dong. Iya. Tugas. Ya, Ummahat.
tugasnya demikian. Ya, kami ucapkan kepada ummahat ya yang telah mengerjakan tugas, insya Allah akan kita informasikan. Ya, akan ada yang namanya apresiasi kepada ummahat yang telah bersungguh-sungguh pada bulan Agustus kemarin. Ya, kita sedang memproses perekapannya, baru keluar namanya ya di kelas A dan di kelas B, baru 2 kelas. Nanti kelas E menyusul insya Allah dengan nominasinya dari setorannya, tugas setorannya bagus, tepat waktu, ya, dan tulisannya rapi. Nah, itu juga menjadi penilaian kita, ya, dalam rangka mengapresiasi tugas yang sudah dikerjakan. Dan ini semata-mata tugas ini untuk melatih kita, melatih nulis. Karena kan kita nggak diajarkan untuk menulis ya di kelas ini. Ya. Selain itu melatih diri untuk apa? Mengharokati ya dan lain sebagainya. Itu nomor 1 sampai nomor 6 ya. Tugasnya. Pahim tuh insyaallah Mahat? insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan? Maafi soal? Alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan yang sangat menarik terkait dengan dhamir muttasil ya. Dan nanti masih berlanjut ya pelajaran dhamir muttasil ini sampai latihan ya halaman 60 nanti. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Maafi soal Mahat, tidak ada pertanyaan yakin? Iya. Maafi soal? Nah, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan ini mungkin bisa disampaikan dan semoga Allah berikan kemudahan ummahat, keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan yakinlah yang sedikit ini di kelas E ya, ini kelas E, kelas A itu jumlahnya memang mirip-mirip nih. Hanya yang hadir 8 ya, nggak lebih dari 10 orang. Gak apa-apa sedikit tapi bisa ya fokus di pembahasan kita. Pertanyaan jadi lebih leluasa karena tidak banyak orang yang mau bertanya. Dan siapkan pertanyaan terbaik ya untuk bisa memahami lebih dalam ya bagi yang masih ragu ketika mempelajari dhamir muttasil apalagi sudah ada di dalam ayat Al-Qur'an ya. Banyak sekali dan itu menjadi tugas pada pertemuan yang lalu dan dimohon kepada ummahat sekalian untuk bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi